Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Bahwasanya qala Syekh Abil Hasan As-Sindi, itu bab baina syarafun nasab wal ilm atau baina syaraful ilm wan nasab. Siapa lebih utama? Orang alim atau seorang syarif? Beliau merendahkan kepalanya ke bumi. Farafa'ah faqala syarifun jahilun. Habib bodoh, kata beliau, lebih utama. Maaf, saya koreksi. Redaksinya nggak seperti ini. Redaksinya itu perbandingannya bukan pakai istilah kiai dengan Habib, tapi memakai istilah orang ajam, ya, alim yang ajam dengan syarif. Nah, kalau syarif jelas, syarif ini dzurriyyah Rasul. Dzurriyyah Rasul itu sebutannya Sayyid Syarif, nggak ada yang lainnya. Nah, kalau orang biasa itu ajam, ya, orang biasa, bukan keturunan Rasul. Atau syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim, tapi nggak disebut Habib bodoh. Syarifun wahidun. Nah, ini yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Kenapa saya bilang ini harus dikoreksi? Ini bahaya karena pakai istilah kiai. Nah, sedangkan kiai sendiri itu banyak di Indonesia itu yang dzurriyyah Rasul. Ya. Jadi banyak kiai-kiai di Indonesia itu, ya, gus-gus di Indonesia ini yang punya nasab sambung ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Syarifun jahilun. Habib bodoh lebih utama daripada orang kering dan mengambil kering. Riwayat Syarif afdal min sab'i alimin. Satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa? 70 kiai, ratusan. Maka kiai atau gus atau bahkan siapapun, ya, orangnya yang memiliki pertalian nasab ke Rasulullah, maka dia sejatinya adalah seorang Sayyid Syarif. Jadi hati-hati dalam menyampaikan, pilihlah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Jangan sampai menimbulkan sesuatu yang multitafsir, apalagi bisa menjadi sebuah provokasi dalam bentuk baru nantinya. Ini bahaya, kasihan umat. Sebenarnya saya sudah bilang kan berkali-kali, saya sudah males mau ngomongin masalah begini. Tapi ya perlu saya luruskan, kalau yang ngomong bukan saya lagi ngajar baca kitab, dan yang ngomong adalah Syekh Abil Hasan As-Sindi. Itu pun adalah lanjutannya. Ulama lain ditanya tentang itu, tapi saya tidak mau terlalu banyak membahas tentang itu. Wa ikhtalafa al-a'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama fil mafadilah baina syarafil ilmi wa syarafil nasab. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab, garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat, maka para ulama menjawab yang kedua. Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Garis keturunan itu zat. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat redaksinya, ya, di situ yang ditanyakan adalah syarif atau ghairu syarif. Jadi jelas, ya, syarif atau selain syarif. Syarif jahil dengan ghairu syarif yang alim, ya, bukan Habib yang bodoh dengan kiai yang alim, bukan, keliru ini. Nggak bisa dirubah, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang satu saat bisa hilang. Dua-duanya mulia, tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama dari. Sebagai tambahan catatan, ya, Ibnu Hajar yang saya sebut tadi itu adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau wafat
di tahun 974 Hijriah. Kalau dikaitkan dengan istilah Habib, Habib ini pertama kali muncul ya itu di zaman tahun 1072 Hijriah, selisih 98 tahun ya dari wafatnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan orang yang pertama kali dipanggil Habib, dipanggil dengan Habib adalah beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attah. Bahwasanya sekali lagi, kami para habaib tidak pernah ada dalam doktrin Thariqah Ba'alawi. Oh, Habib itu pasti masuk surga. Tidak ada. Nah ini kalau di otak-atik, mana mungkin ada seseorang menanyakan suatu hal kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, mempertanyakan suatu hal yang belum ada di masanya. Ini nggak mungkin. Itu satu. Kemudian kedua, di situ yang ditanyakan antara Habib dengan Kiai. Kiai ini panggilan ya ulama yang ada di Indonesia. Di Arab sana nggak dipanggil kiai, nggak ada kiai. Di Arab sana nggak ada, di Yaman nggak ada kiai, di luar Indonesia nggak ada kiai. Kiai itu cuma ada di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, begitu. Jadi nggak mungkin itu terjadi. Kampungmu kampung Nabi Muhammad, hidupkan dengan adabnya Nabi, ilmunya Nabi, amalnya Nabi, waraknya Nabi, khaufnya Nabi, khasyahnya Nabi, zuhudnya Nabi, qanaahnya Nabi, amar ma'rufnya Nabi, dan nahi mungkarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau pengen mulia pakai ilmu, adab, akhlak. Percuma nasab Rasul tapi bahlul, memalukan, bikin malu. Saya dengar kemarin katanya ada rame-rame acara di kantor RA di Jakarta. Saya dengar dulu jenengan katanya diundang. Itu yang sebenarnya seperti apa itu, Yeksil? Nggak ada undangan masuk. Nggak ada ya. Jadi itu ceritanya kan tiba-tiba hari apa itu ya, banyak yang ngirim WA ke saya link gitu kan. Di Instagram itu ada postingan dari RA itu, akun resminya RA itu. Akan ada debat atau apa, diskusi atau apa gitu kan. Menurut jenengan acara itu penting gak sih? Acara itu bagus, pentingkah? Buat siapa dulu? Menurut jenengan? Kalau buat saya nggak ada manfaatnya. Apa pentingnya? Wong saya aja nggak penting juga buat mereka kan? Gitu ya? Ngapain ngundang saya? Kan gitu. Oh, berarti saya masih penting buat mereka. Pengen foto bareng lagi. Jadi itu ceritanya. Ya. Tiba-tiba ada video. Jangan lupa coming soon kan gitu ya. Yeah. Acara diskusi apa-apa diadakan ini, dihadiri oleh narasumbernya itu ada Kiai Imam, ada Guru Gembul, ada ternyata di situ ada saya juga. Saya gini loh, ini siapa panitianya? Kok kayak apa? Nggak niat lah gitu loh. Yeah. Kalau dilihat sekelas RA kok bikin acara seperti, artinya begini, kalau bikin acaranya apa kan harus di planning. Yeah. Terus kemudian narasumbernya siapa, di list. Kemudian sebelum dipublish acaranya itu, pastikan kehadiran narasumbernya itu bisa nggak datang, bersedia apa enggak, waktunya available nggak di tanggal itu, kan gitu harusnya. Iya. Iya toh, kalau kita misalnya bikin acara nih, diskusi, mendatangkan fulan sebagai narasumber, profesor siapa gitu, kan harusnya unggah-ungguhnya tanya dulu, datang dulu ke profesor, Prof, kami bikin ada
acara gini seminar ini nih. Nah, profesor bisa nggak di hari ini? Kalau misalnya profesor nggak bisa, bisanya kapan? Kan minimal kan begitu. Baru kalau oke, begini, oke nanti tekniknya seperti ini, gini, oke, sip, bikinlah apa? Flyer kayak apa kayak atau semuanya deal lah ya. Setelah deal semuanya kan gitu, nggak tiba-tiba dimunculkan, itu udah kelihatan. Kalau berarti sampai acara berlangsung tidak ada nggak yang menghubungi Yekzul secara pribadi dari kantor RA? Kalau ke saya nggak ada, tapi setelah rame-rame itu akhirnya saya nanya, kan itu kan komentar buzzernya, netizennya, tutup aja, bocor suaranya. Nah itu setelah diposting oleh RA video ininya, apa yang tadi itu video apa sih namanya itu, akhirnya komentarnya kan wah beragam. Mana mungkin berani, pasti nggak berani datang, pengecut, al-kaburi, apa kan gitu. Ada lagi yang bikin video dari tempat sembunyi. Ini apa-apaan ini? Artinya apa? Oh, kalau begini caranya, berarti mereka ada sesuatu. Artinya memang udah disengaja. Tiketnya nggak benar. Jadi memang sengaja mau nge-framing gitu. Nah, terus kemudian akhirnya saya tanya sama asisten saya. Saya tanya, kamu terima nggak ada undangan ini nggak dari Rom Gito, dari ini. Terus akhirnya, kemarin nggak ada. Terus ya waktu viral itu, terus katanya ada yang mau ngundang gitu, cuma mau ngundang gitu aja. Terus lah, kamu jawab apa waktu itu? Ya saya jawab, kalau undangannya bentuknya diskusi, seminar, beliau sudah menolak. Memang saya dari dulu, udah lama sekali, semenjak saya sudah meninggalkan aktivitas saya di dunia akademik, saya nggak pernah ngisi-ngisi yang seperti itu sudah. Ya di samping sudah, ya buat apa gitu kan? Mending ngisi apa, sholawatan atau baca Al-Quran, itu aja. Terus saya juga ada aktivitas lain kan, kerja juga, saya punya perusahaan, jadi ya urusannya kecil-kecil buat apa ya, mending mandiin burung saya. Sampai burung lebih dari 70 Habib. Jik, seandainya Robito Alawiyah ke depan mengadakan acara serupa di sana, jenengan kemudian diundang lagi dengan masukan-masukan yang mungkin panjenengan tadi sudah sampaikan, kira-kira mau datang nggak ke sana? Oh nggak, sampai kiamat saya nggak mau datang. Ya, sampai kiamat nggak mau datang saya. Apa alasannya? Ya nggak mau gitu aja. Namanya nggak mau ya sudah nggak mau. Istilahnya alasannya apa, nggak mau saya sudah. Bodoh amat, wong saya nggak kemana-mana, saya nggak umroh kan. Kalau saya di rumah. Ya oke. Jadi selain acara di Jakarta, acara tanggal 10 mestinya besok ya. Dari kita ngambil video ini mestinya besok. Itu kan dibatalkan karena berbagai alasan yang masuk ke panitia lah ya, dengan alasan keamanan dibatalkan. Itu ada hal yang menarik yang sempat kita dengar, bahwa Robito Alawiyah itu mau kan tadinya mau datang pada acara itu, tapi mengajukan syarat tidak membahas nasab kan itu. Dan menurut Yekzul apa ini, mengapa sih mereka seolah takut banget sih nasabnya dibahas itu? Ya tahu sendiri lah. Ngapain sih? Seandainya ada hal yang mereka atau mereka yakin bahwa benar, kenapa kemudian justru tidak bersyukur kalau dibahas di forum akademik? Kan akan menjadi kuat kalau seandainya alasan mereka kuat kan? Iya, idealnya sih begitu. Ya tapi saya kalau soal itu saya no comment aja dah. Panjenengan ya sudah
Terus tadi yang tadi diundang saya nggak mau. Nggak mau, sudah nggak mau. Itu jadi mau apa yang disampaikan ke saya? Apa? Mau menunjukkan apa? Mau terus saya mau diapakan? Dalam kapasitas sebagai apa gitu ya? Dalam kapasitas sebagai apa juga? Mungkin untuk sholawatan sama kiroah. Kenapa? Suruh sholawatan. Wani piro. Suruh rotiban mungkin. Karena saya udah gak nyaman. Saya udah gak nyaman dari awal. Saya ini orangnya tipenya kan siapapun yang undang saya datang. Yang penting apa? Saya nyaman. Ya. Nyaman terpercaya ya. Nyaman. Ya. Dan sekarang tahu sendiri, belum apa-apa sudah komentarnya netizennya, buzzernya seperti itu. Ya. Apa? Ya. Terus ini persoalan yang menyangkut para habib ini kan sesungguhnya tidak hanya persoalan nasab, iya kan? Tetapi persoalan-persoalan lain seperti karakter mereka kan, kemudian persoalan terkait dengan sejarah bangsa, sejarah tokoh-tokoh bangsa, ini kan sudah banyak ditemukan. Lah, menurut Sheikh Zul nih, sebaiknya forum seperti apa yang bisa untuk menyelesaikan benang kusut polemik yang membelit dunia para habib ini selain nasab? Kan ada sejarah ya, sejarah NU, sejarah bangsa, katanya negara ini, kemerdekaan ini atas jasa mbahnya mereka kan gitu, merah putih katanya yang membuat mbahnya mereka gitu. Dan seterusnya. Kemudian pahlawan-pahlawan kita, Pangeran Diponegoro katanya bin Habib kan begitu, Imam Bonjol katanya juga bin Habib dan lain-lain. Itu kan bukan persoalan nasab, tapi menjadi masalah di negara ini. Menurut dengan perlu diselesaikan itu kan? Ya harus dong. Iya kan? Nah, harus. Karena itu menyangkut dengan eksistensi bangsa dan negara. Iya, harus diselesaikan. Ada saran bagaimana untuk menjelaskan itu? Siapa yang paling punya otoritas? Kan tidak mungkin itu diselesaikan oleh Robitul Alawiyah, mereka yang ngaku. Kalau secara tanggung jawab moral, artinya semua yang semua komponen yang ada di negeri ini ikut bertanggung jawab. Oke. Tetapi jika ditanyakan siapa-siapanya, saya rasa ada yang memiliki otoritas di situ. Ya harusnya nantinya ya bekerja sama dengan berbagai elemen ya. Berbagai elemen yang terkait. Mungkin ada Kementerian Agama kan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan sebagainya. Oke, sebenarnya bukan kita bicara kelompok-kelompok tertentu ya. Siapapun yang punya usaha untuk mengacaukan negara, membelokkan sejarah, siapapun itu dari siapa saja gitu. Bukan dari kelompok-kelompok tertentu. Tetap ini tanggung jawab kita bersama.